Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Diperkuat kegagalan pembelian Mirage 2555, peluang Indonesia dapatkan jet tempur Su-57 Rusia makin terbuka lebar. Strategi penguatan militer ala Prabowo memang jitu. Banyak kejutan besar yang dilakukan untuk penguatan militernya, dari santernya pemberitaan untuk jet tempur interim Mirage 2555 sampai pengadaan jet tempur Rafale, kontrak aktif F-15EX, dan pengadaan kapal selam Epolpet Scorpion Prancis, sampai dengan pertahanan udara Kan yang sebentar lagi deal bersama Turkiye. Jika semuanya itu terwujud, maka jangan tanya akan seperti apa kekuatan militer Indonesia. Belum lagi skenario proyek jet tempur KF-21 Bromai yang sedang diatur kebijakannya oleh strategi kepemimpinan Prabowo nanti. Tapi semua belum lengkap. Indonesia tak memiliki jet tempur generasi kelima karena penolakan terang-terangan Amerika Serikat untuk akuisisi F-35 Lightning II. Tapi jangan khawatir, sebuah skema besar disiapkan Prabowo. Mirage 2555 gagal, tapi gerbang Su-57 terbuka. Yang jadi pertanyaan, apakah Amerika Serikat dan keluarganya NATO akan menjegal? Jawabannya tentu saja iya. Tapi di sini kita bisa menekan balik mereka agar memberikan jet tempur F-35 bukan F-15 Eagle II. Karena kebutuhan untuk jet tempur generasi keempat Indonesia sudah cukup dengan hadirnya 42 Rafale. Bahkan jumlah Rafale bisa ditingkatkan menjadi 100 unit untuk mencapai kesepakatan transfer of teknologi. Belum lagi ada proyek KF-21 yang mulai jalan walau masih tersendat, tapi intinya untuk kebutuhan jet tempur generasi keempat sudah cukup. Tinggal jet tempur generasi kelima yang mau tidak mau harus disetujui Amerika Serikat kalau tidak ingin Indonesia membuka gerbang kesepakatan bersama Rusia untuk jet tempur Su-57. Seperti diungkapkan oleh beberapa situs berita asing, Indonesia memang sempat memiliki kontrak dengan Rusia. Hal ini sejak Indonesia mencapai kesepakatan pembelian Su-35 dengan Rusia pada tahun 2018, namun kemudian dibatalkan pada tahun 2020. Menurut laporan Bulgaria Military pada 5 April 2024, perjanjian Rusia-Indonesia secara teknis masih sah. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia tampaknya berada di ambang akuisisi jet tempur Su-35 Rusia. Kesepakatan bersama dicapai dengan Moskow untuk mengamankan 11 pesawat untuk Jakarta dengan total biaya 1,15 miliar dolar Amerika Serikat. Setengah dari pembayaran ini dilakukan dalam bentuk tunai dan sisanya ditanggung oleh perjanjian perdagangan yang melibatkan komoditas seperti minyak sawit, kopi, dan karet. Menurut Nikkei Asia menyeratkan bahwa dinamika politik memainkan peran utama dalam penundaan ini. Meskipun media-media Asia memberikan penjelasan diplomatis, kenyataan pahitnya adalah bahwa potensi sanksi dari Washington berdasarkan Undang-Undang CAATSA mendorong Indonesia untuk menyerah di bawah tekanan, sehingga mendorong mereka untuk mencari jalan lain. Sebagai sebuah langkah strategis, Indonesia memilih Rafale dibandingkan Su-35, sebuah keputusan yang menunjukkan upaya Jakarta untuk tidak memperburuk perjuangan Rusia. Menurut Bulgaria Military, sanksi CAATSA yang diratifikasi oleh Presiden Donald Trump pada tahun 2017 telah menjadi hambatan bagi berbagai negara yang ingin membeli Su-35 atau Su-57, seperti yang dilaporkan oleh berbagai sumber di Asia. Indonesia adalah salah satu negara yang bergulat dengan teka-teki ini. Meskipun sanksi CAATSA menghalangi niat pemerintah Indonesia untuk membeli jet tempur Su-35 atau mungkin Su-57, masih ada alternatif lain yang bisa diambil. Menurut beberapa sumber di Indonesia, media Amerika Serikat telah berspekulasi tentang rencana Indonesia untuk mengakuisisi Su-35 atau bahkan pesawat tempur Su-57 yang lebih canggih, asalkan mereka dapat melewati batasan sanksi CAATSA. Diperkuat dengan beberapa statement yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia. Menhan menekankan pentingnya penguatan armada siap tempur TNI Angkatan Udara. Saat ini, banyak komponen armada termasuk jet F-5 Tiger mendekati akhir operasionalnya. Upaya penggantian F-5 Tiger dengan Sukhoi Su-35 terhambat oleh ancaman sanksi CAATSA dan OPAC yang dikenakan Amerika Serikat. Siaran pers Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penambahan alutsista baru khususnya jet tempur diperlukan untuk menggantikan pesawat tersebut ketika sudah mencapai akhir masa operasionalnya, jelas siaran pers Kementerian Pertahanan. Meskipun pengumuman awal dari kementerian menyebutkan pembelian Mirage 2000 bekas Qatar secara resmi dibatalkan oleh Indonesia pada awal tahun 2024.
Hal ini membuat peluang untuk memperoleh Su-35 atau bahkan Su-57 nampaknya tidak sepenuhnya mustahil. Seperti yang dilaporkan pada Juli 2023 oleh Military Watch Magazine, Indonesia sedang menjajaki cara untuk membeli Su-35 dengan aman. Ada desas-desus kuat bahwa negara tersebut sedang berusaha menemukan cara untuk memperoleh Su-35 atau mungkin jet tempur canggih Rusia lainnya setelah mereka mengetahui cara untuk menavigasi sanksi Amerika Serikat dan memastikan pembayaran yang aman dengan Rusia, kata MWM. Kita beralih ke berita lainnya. Ini jadinya jika Indonesia beli Su-57 yang dilengkapi mesin turboprop Izdeli 30. Tak lama lagi Rusia akan segera menerima sejumlah unit jet tempur generasi kelima andalannya, yakni Su-57 yang dilengkapi mesin turboprop Izdeli 30. Indonesia bahkan sempat diberitakan menjadi calon pelanggan potensial Su-57 oleh sejumlah media asing, lantaran Rusia sebagai negara produsen sudah menawarkan ke pasar Asia Tenggara. Pembelian Su-57 beserta mesin turboprop Izdeli 30 atau berbuah kejutan luar biasa apabila Indonesia benar-benar mengeksekusinya. Dilansir jonajakarta.com dari laman Defense Security Asia pada Kamis 2 Mei 2024, rencana pengadaan unit baru Su-57 bagi Rusia bukanlah tanpa pertimbangan yang matang. Pasalnya, ketersediaan jet tempur penerus Su-35 tersebut di gudang persenjataan Moskow masih sangat terbatas. Apalagi unit pesawat existing diketahui masih menggunakan teknologi mesin turbopan lama yakni AL-41F1. Dengan ketersediaan unit yang ada, pesawat ini sejatinya pernah menorehkan prestasi yang menghebohkan. Salah satunya adalah keberhasilan bermanuver di batas wilayah udara Ukraina pada akhir Februari 2024 lalu. Hal tersebut juga tak lepas dari dukungan rudal KH-59MK yang menopang sistem persenjataan pesawat sehingga Kiev dibuat sangat ketakutan akan keberadaannya. Di pasar Asia Tenggara, sudah ada dua negara yang menyatakan minatnya untuk membeli Su-57, yakni Myanmar dan Vietnam. Berbeda dengan Indonesia yang belum menyatakan minatnya karena tidak adanya kepastian ketika mengakuisisi Su-35 sebagai produk pendahulunya. Di Asia Tenggara secara lebih luas, Vietnam dan Myanmar kemungkinan besar akan menjadi klien pertama Su-57, demikian bunyi pemberitaan laman Military Watch Magazine pada 24 Februari 2024. Salah satu faktor yang mendasari Indonesia untuk tidak menyatakan diri setidaknya hingga saat ini untuk membeli Su-57 maupun Su-35 adalah adanya regulasi The Countering America as Adversary Stroke Sanction ACT (CATSA). Indonesia bisa terkena sanksi CATSA jika terlalu bergerak cepat untuk mendapatkan jet tempur ini. Mengingat aturan tersebut, senjata dibuat Amerika Serikat untuk membendung hegemoni produk Rusia dan sekutunya di pasar ekspor. Bahkan jika pembeliannya disertai mesin turboprop Izdeli 30 sebagai penopang, negeri ini bisa bernasib sama dengan Turki selama beberapa tahun terakhir hingga penghujung Januari 2024 lalu. Turki sempat menjadi korban dari regulasi CATSA yang dipicu oleh pembelian sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Sehingga Ankara pun menjadi sempat dicoret dari proyek jet tempur F-35 karena S-400 dianggap menjadi celah bagi Moskow untuk memperoleh data teknis krusial yang dapat digunakan untuk pembuatan Su-57 dan penerusnya. Akan tetapi seandainya regulasi CATSA tidak berlaku bagi Indonesia, kombinasi jet tempur Su-57 dengan mesin turboprop Izdeli 30 akan menjadi duet maut yang menggemparkan dunia militer udara. Military Watch Magazine bahkan pernah memberitakan bahwa pesawat tersebut bisa menjadi pesaing berat F-35 yang dimiliki Singapura. Negara tetangga terdekat Singapura, Malaysia, dan Indonesia sebelumnya diperkirakan akan mempertimbangkan untuk membeli pesawat tempur generasi kelima mereka, yaitu Su-57 Rusia. F-35 secara efektif tidak tertandingi dan hampir tidak tertandingi ketika beroperasi di wilayah tersebut, ujarnya. Jika dikaitkan dengan isu geopolitik yang menjadi konkret bersama negara-negara ASEAN, kolaborasi Su-57 jika dibeli Indonesia dan F-35 milik Singapura bisa menjadi ancaman yang nyata bagi kepentingan musuh-musuhnya. Belum lagi jika pesawat buatan Sukhoi itu hadir dalam versi maritim sebagai produk sejenis dari Lockheed Martin. Sehingga ini bakal menjadikan Cina semakin ketar-ketir di Laut Natuna Utara. Menarik untuk dinantikan jika nantinya Su-57 benar-benar dibeli Indonesia, apalagi jika ditopang oleh mesin turboprop Izdeli 30.